Kesadaran tadi dia udah cukup bisa membuat skrip baru. Yang pertama kan sadar. Yang kedua, step yang tidak kalah penting, yang sebenarnya lebih penting adalah tubuh kita harus ngerasa aman. Oke. Dan most people itu mindset udah ngerti nih harus begini. Tapi ketika tubuh kita masih nyangkut dalam survival mode, kita nggak bisa, nervous system kita akan selalu mencari yang familiar. Dia nggak mencari apa yang membuat kita bahagia, dia nggak mencari apa yang terbaik untuk kita. Yang nervous system kita sadar atau tahu adalah pokoknya harus yang familiar. Mereka akan, karena otak kita itu tujuannya hanya untuk survive, untuk bertahan hidup. Jadi dia nggak mungkin milih yang baru kalau misalkan itu badannya nggak aman. Jadi ada sesuatu yang namanya coherence, di mana pikiran sama badan itu harus selaras. Dan seringnya mindsetnya udah diisi dengan to-do list, motivasi, nonton podcast, nonton yang udah baca buku harus begini. Tapi giliran mau ngelakuin kembali lagi ke pola yang lama karena badannya belum merasa aman. Jadi sebenarnya step kedua yang sangat penting setelah sadar adalah membuat tubuh kita merasa aman dulu. Merasa aman. Familiar. Aman tuh familiar bukan Kak? Ya, keluar dari survival mode dulu kan, misalkan terjadi fight and flight and freeze and fawn. Survival mode ya. Kalau memang kita selalu terbiasa dengan marah ketika harus menunggu misalnya. Mungkin bisa di trace back, itu pilihan bisa disembuhin dulu. Apa yang terjadi sih sebenarnya? What is your first memory kalau misalkan menghadapi nunggu? Atau misalnya seorang anak yang dari dulunya tuh selalu orang tuanya sibuk banget nih. Cuma dapat perhatian, cuma dapat kasih sayang ketika mereka berprestasi misalnya. Jadi sehingga tanpa sadar udah dewasa nih, kalau mau istirahat dikit kok kayaknya ngerasa bersalah ya. Kok kayaknya kalau satu hari tuh nggak olahraga atau satu hari nggak melakukan sesuatu yang produktif, kok kayaknya badannya tuh ngerasa bersalah dan nggak agitated, nggak bisa banget nih. Pokoknya gue harus olahraga, gue harus nggak boleh istirahat. Nah ternyata kalau misalkan kita cari skrip lamanya kan mungkin muncul ya, aku berharga hanya kalau aku berprestasi. Aku dicintai kalau aku ranking 1 dan lain sebagainya. Nah, ketika kita udah sadar itu, kalau kita go through it aja feelingnya.